Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Berjumpa lagi dengan Bu Ani, mahasiswa PPL dari UIN Wali Songo Semarang. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik kelas 5 MI atau SD, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita pagi hari ini yang pertama yaitu siswa mampu menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara percaya diri. Yang kedua, siswa mampu mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Sekarang coba anak-anak amati. Itu gambar apa, ayo? Iya, betul. Itu namanya gerabah. Gerabah yaitu barang pecah belah yang terbuat dari tanah liat yang dibakar secara tradisional. Salah satu tempat penghasil gerabah yaitu di Pulau Madura. Sekarang kita akan belajar cara menentukan ide pokok dari suatu bacaan. Di sini ada bacaan yaitu gerabah dari Pulau Madura. Nanti kita bersama-sama menentukan ide pokoknya ya. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi, dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Nah, mana ayo ide pokoknya? Nah, sebelum itu mari kita sama-sama mengingat-ingat, ide pokok itu apa ya? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Secara umum, kalimat utama pada paragraf dapat terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Nah, berarti dari paragraf tersebut ide pokoknya? Iya betul, salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala, banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan dengan ciri adonan yang kasar, dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris. Berarti ide pokoknya, pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Paragraf selanjutnya, tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional, seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya.
Kesamaan pembuatan gerabah di Madura sekarang ini dengan para pendahulunya adalah proses pembuatan dan bentuknya yang masih tradisional sama seperti gerabah-gerabah yang dihasilkan pada zaman dahulu. Berarti di pokoknya, iya, tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh pendahulunya. Gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Tanah liat hitam dapat juga dipergunakan tetapi kualitasnya kurang baik. Berarti di pokoknya, iya, gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah, seperti di Mandala Anduliang, Dugoro Baru, Yangkatan Kangeng, Baragung, Pademawa, Dalpenyeng, Pakaporan, dan Blega Bangkalan. Di antara daerah-daerah tersebut yang sangat terkenal adalah Karangpenang, Sampang, dan Andulang, Sumenep. Kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng. Nah, berarti di pokoknya, iya, beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah seperti di Mandala Anduliang, dan lain-lain. Memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Hal ini disebabkan karena tidak semua wilayah di Madura memiliki struktur tanah liat yang dijadikan bahan dasar pembuatan gerabah. Secara umum, tanah-tanah di Madura mengandung pasir yang tinggi karena Pulau Madura dikelilingi oleh pantai, sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat gerabah. Ide pokoknya, iya, memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Dengan spesialisasi ini persaingan dapat dicegah. Gerabah Madura juga memiliki kekhasan lokal yang disebabkan oleh keahlian atau keterampilan pengrajin, tersedianya bahan, teknik pembuatan, dan teknik pembakaran. Dengan spesialisasi dan ciri khasnya itu, banyak kampung diberi nama sesuai dengan nama jenis tembikar tertentu. Berarti ide pokoknya, iya betul. Di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Alat-alat umum adalah cangkul, linggis, ember, dan alat-alat khusus seperti berikut. Panumbuk atau penumbuk berupa bulasan bertangkai untuk alat pembentuk bagian dalam, panempa atau penempa untuk membentuk dan penghalus bagian luar berupa sekeping papan, pengorek atau pengerok, sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam, penyabungan, wadah air untuk menetesi gerabah dengan secari kain agar mudah dihaluskan, pengelet, secari kain untuk membentuk bibir gerabah, pengajakan, sejenis kayu nyiru untuk ayakan pasir, pengabuan, tempat abu, panompal, alat menyisihkan abu dari pembakaran, werkower, galah berujung kawat lengkung, pamatong, itu sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat, pungku, pembakar gerabah. Berarti ide pokoknya di awal, yaitu peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Proses pembuatan gerabah tersebut sebagai berikut: menyiapkan bahan berupa tanah liat, mengaduk tanah liat dengan dicampur air. Setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat
berbentuk kasar. Dengan menggunakan kain penglet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi lalu diangin-anginkan. Baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi perut dan bibir disambung dan diperhalus. Bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar sehingga benar-benar kering. Langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun, untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Dari paragraf tersebut berarti ide pokoknya iya betul, adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat, baik untuk pengrajin, pemakai, maupun untuk masyarakat umum. Pemakai gerabah Madura memperoleh banyak keuntungan seperti harga murah, anti karat, mudah dibersihkan, dan mengurangi polusi. Di samping itu juga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Kerajinan gerabah ini juga merupakan salah satu cara melestarikan warisan budaya yang telah turun-temurun. Mengingat manfaat-manfaat tersebut, maka pelestariannya perlu mendapat perhatian kita semua. Salah satu caranya dengan menjaga kualitas. Dari paragraf tersebut, kita tahu bahwa ide pokoknya, iya, keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat, baik untuk pengrajin, pemakai, maupun untuk masyarakat umum. Meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Produk-produk modern tersebut tidak hanya proses pembuatannya yang modern, namun juga menggunakan bahan-bahan yang lebih praktis dan lebih tahan lama, seperti dari plastik, karet, besi, dan aluminium. Akibatnya, lambat laun menggeser keberadaan gerabah. Para pengrajin gerabah pun juga terancam. Berarti ide pokoknya, meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Nah, tadi kan kalian sudah tahu bagaimana cara menentukan ide pokok. Selanjutnya, bagaimana cara membuat cerita berdasarkan gambar. Caranya, yang pertama yaitu amati dengan cermat gambar tersebut. Yang kedua, buatlah ide pokok masing-masing paragraf. Yang ketiga, kembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Sekarang kalian amati gambar tersebut. Di situ ada tanah liat, ada pembuatan gerabah, ada gerabah yang sudah jadi. Dari gambar tersebut nanti kita akan membuat cerita. Yang pertama yaitu jika ide pokoknya tanah liat banyak kegunaannya, dapat kita kembangkan menjadi salah satu jenis tanah yang banyak memiliki manfaat adalah tanah liat. Selain sebagai media tanam bagi berbagai jenis tanaman, tanah liat juga dapat dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan gerabah. Lalu, untuk yang kedua, jika ide pokoknya proses pembuatan gerabah dari tanah liat, maka dapat dikembangkan menjadi agar dapat menghasilkan gerabah, tanah liat haruslah melalui beberapa proses produksi terlebih dulu. Tanah liat dibuat adonan dengan mencampurkan air, kemudian diaduk dan dibolak-balik agar lebih pekat dan lengket. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan udara dalam tanah agar mudah dibentuk dan hasilnya tidak mudah retak. Selain adonan tanah liat jadi, baru kemudian masuk pada tahap pembentukan dengan menggunakan berbagai macam teknik dan alat, hingga pada akhirnya tanah liat yang sudah berbentuk tersebut dibakar dalam waktu dan suhu tertentu. Lalu, untuk ide pokok yang ketiga, yaitu macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat. Dapat kita kembangkan menjadi banyak barang-barang di sekitar kita yang terbuat dari tanah liat, seperti asbak, vas bunga, kendi, teko, dan cangkir. Beberapa bahkan ada juga meja dan kursi yang terbuat dari tanah liat.
Barang-barang yang terbuat dari tanah liat memiliki nilai seni dan keindahan tersendiri dibandingkan dengan barang-barang yang terbuat dari bahan lainnya. Anak-anak, dalam pembuatan gerabah tadi, kita tidak lupa menggunakan alat gerak, ya, alat gerak. Nah, kita kembali lagi mengingat pelajaran yang lalu, alat gerak manusia ada dua, yaitu alat gerak aktif dan juga alat gerak pasif. Alat gerak aktif sendiri yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif sendiri yaitu otot dan alat gerak pasif yaitu tulang. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara memelihara alat gerak manusia berupa tulang. Di sini Ibu ada 3 cara. Yang pertama yaitu makan bergizi. Dengan makan yang bergizi, tulang kita mendapatkan nutrisi dari makan makanan berupa vitamin, mineral, kalsium. Lalu yang kedua yaitu dengan olahraga teratur, dan yang ketiga yaitu berdiri tegak ketika berdiri. Baik, untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu tadi kita sudah bisa menentukan ide pokok di suatu paragraf, lalu kita juga dapat mengembangkan ide pokok menjadi paragraf, dan kita mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan alat gerak tulang. Nah, untuk diakhiri, jangan lupa tetap belajar meskipun dalam keadaan sekolah daring, belajar di rumah, jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jangan lupa berdoa dalam melakukan segala sesuatu. Diakhiri, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.